Rasulullah ambil mikot di beralih Dzul Hulaifah sebanyak 4 kali. Yang pertama di tahun ke-6 Hijriah, yang kedua umrah qadha tahun ke-7 Hijriah, yang ketiga umrah Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, dan yang keempat adalah umrah atau haji wada. Demikian juga dalam catatan sejarah, walaupun Rasulullah yang telah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Tapi keseluruhannya adalah dimulai dari mikot itu. Apa? Mikot makanya adalah tempat di mana dilakukan untuk berniat melakukan umroh maupun ihram haji. Kali ini yang kita bahas bukan haji, yang kita bahas adalah umroh, napak tilas jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mikot yang kita pakai, yang pertama adalah mikot di Bir Ali. Mikot di Bir Ali, dan ini adalah dokumen kami ketika ini saya ada di Masjid Bir Ali, sedang mengambil mikot umroh napak tilas beserta jamaah. Ini Hudaybiyah. Yang ketiga adalah mikot di Ji'rana. Ini dokumen kami. Mikot umroh keempat adalah di Qarnul Manazil, Taif. Setelah makaikan ihram, kemudian sholat sunnah ihram, setelah itu baru kita berihram, berniat memulai ibadah umroh dengan labbaik Allahumma umrata, nawaitul umrata wa ahramtu biha. Labbaik Allahumma, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan umroh. Nawaitul umrata, saya niat untuk melaksanakan umroh. Wa ahramtu biha, dan sebab dengan umroh itu saya berihram lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dimulai dari tempat mikot tadi. Tercatat dalam sejarah bahwa Rasulullah ambil mikot di Bir Ali Dzul Hulaifah sebanyak 4 kali. Yang pertama di tahun ke-6 Hijriah, yang kedua umrah qadha tahun ke-7 Hijriah, yang ketiga umrah Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, dan yang keempat adalah umrah atau haji wada. Demikian juga dalam catatan sejarah, walaupun Rasulullah yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fix melaksanakan umroh sebanyak 4 kali. Yang pertama umroh dan qadha tahun ke-7 mikot yang dipakai oleh Rasulullah dari 4 kali itu, 3 kali beliau umroh mikot di Ji'rana tahun ke-8 Hijriah, dan umrohnya adalah dari Dzul Hulaifah. Karena itulah perjalanan umroh kita atau perjalanan umroh yang kami tawarkan adalah pesawat dari Surabaya ke Jeddah, dari Jeddah langsung ke Madinah, dengan harapan bahwa umroh jejak Rasul ini adalah mengambil mikot pertama di Dzul Hulaifah. Riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil mikot dari Dzul Hulaifah diawali di tahun ke-6 Hijriah, di mana selama 6 tahun Rasulullah bersama sahabat belum pernah berziarah ke Baitullah, belum pernah memasuki Masjidil Haram. Kondisi itulah membuat kerinduan yang sangat amat hingga Rasulullah bermimpi memasuki Masjidil Haram. Mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibenarkan dengan turunnya Al-Quran surah Al-Fatih ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqqi lanadkhulannal masjidal haram. Lanadkhulannal masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqin
muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafuna fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzal fathan qariba. Sungguh Allah telah membenarkan mimpi. Sungguh Allah telah membenarkan mimpi Rasulnya bahwa Anda sungguh akan memasuki Masjidil Haram dalam keadaan aman tanpa ada ketakutan, dalam kondisi rambut kepala yang digundul dan yang dipendekkan jikalau Allah menghendaki. Ketika para sahabat mendengar ayat tersebut, serentak mereka menyuarakan takbir sebagai ungkapan kesenangan, kegembiraan dan kerinduan untuk segera mengunjungi Masjidil Haram dan melihat Ka'bah secara langsung yang sudah 6 tahun hilang dari pandangan mereka. Yang menjadi persoalan adalah kapan mereka berangkat ke Mekah. Bagaimana caranya? Apakah cara militer atau mengusir kufar atau dengan cara diplomasi? Suatu pertanyaan yang sampai awal tahun ke-6 Hijriah belum terjawab. Maka beberapa bulan kemudian turunlah ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Manusia yang mempunyai kemampuan wajib melaksanakan ibadah haji ke Baitullah karena Allah. Ayat inilah sebagai tanda mulai diwajibnya kan hanya haji. Berarti rukun Islam yang kelima, rukun yang 5 yaitu menyempurnakan haji atau melaksanakan haji bagi yang mampu, itu ada dengan perintah Allah, walillahi, dan karena Allah, ala nasi, atas manusia, hajjul baiti, berhaji ke Baitullah, manistata'a, bagi yang istita'ah, bagi yang mampu, ilaihi, melakukan perjalanan ke Baitullah, sabila, jalannya. Ayat inilah yang kemudian mendorong Rasulullah SAW untuk menyalurkan kerinduan para sahabatnya yang sudah membara untuk itu bersama berangkat untuk ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Yang beliau ajak bukan hanya kaum muslim Madinah yang telah masuk Islam, tapi seluruh kabilah-kabilah, baik mereka yang sudah muslim maupun yang belum masuk Islam, yang ditujukan tanpa mengenal sekat agama dan etnis. Sekali lagi, tanpa mengenal sekat agama dan etnis, karena perintah Allah adalah alan nas, kepada manusia. Kata alan nas itu adalah kepada manusia seluruhnya tanpa kecuali. Sehingga Nabi berupaya agar keikutsertaan muslim dalam perjalanan haji ini berada dalam ranking yang banyak sekali, dan keberangkatannya dilakukan di bulan Dzulqa'dah, bulan sebelum Dzulhijjah atau sesudah Syawal, agar seluruh bangsa Arab mengetahui bahwa beliau, para sahabat dan kabilah-kabilah Arab non-muslim yang ikut serta bersama kaum muslim itu datang ke Mekah bukan bertujuan perang, tapi hanya untuk melaksanakan haji. Berarti haji ini ditujukan kepada manusia semuanya, sehingga berkumpullah kurang lebih sekitar 1.400 orang. Sekali lagi, 1.400 orang, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Sahih Bukhari, hadis nomor 4.840. Namun apa yang terjadi? Perjalanan haji ini gagal karena dicegat ketika Rasulullah sampai di Hudaybiyah, dicegat oleh kaum musyrikin Quraisy, kaum kafir Quraisy, hingga tidak jadi melaksanakan itu. Maka Rasulullah membatalkan. Dari perjanjian Hudaybiyah itu, Rasulullah diperbolehkan. Selanjutnya Rasulullah SAW mengambil mikot di Bir Ali ini di tahun 7 Hijriah, yaitu melaksanakan umroh qadha. Kemudian di tahun 8 Hijriah, saat Rasulullah melaksanakan umroh Fathu Mekah, dan kemudian di tahun 10 Hijriah tatkala Rasulullah SAW melaksanakan haji wada
sehingga Rasulullah secara fix melaksanakan mikot di Bir Ali ini sebanyak 4 kali, namun yang berhasil hanya 3 kali. Dan inilah yang kemudian menjadi tonggak napak tilas kita yang pertama, bahwa atina wa pada